Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, good morning, selamat pagi. Masih bersama dengan saya Ustadz Montaha. Dalam konten video kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Naibul fa'il ini adalah satu jabatan kalimat dalam struktur bahasa Arab yang tentu kita temukan dalam materi atau pelajaran nahwu. Kalau dalam bahasa Inggris kita nggak pernah ketemu apa itu naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia kita pun tidak akan pernah bertemu istilah naibul fa'il. Tapi jika kita belajar bahasa Arab, maka kita akan selalu kental, akan berhadapan bertemu dengan jabatan sebuah kalimat yang disebut dengan naibul fa'il. Nah, karena itu mari kita pahami bersama apa itu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim marfu yang menggantikan posisinya fa'il. Naibul fa'il ialah isim marfu, isim yang harus dibaca rafa, yang menggantikan posisinya fa'il, dan dia akan terkena suatu tindakan. Jadi naibul fa'il ini bukan melakukan suatu tindakan, tapi dia malah terkena sasaran, terkena suatu tindakan. Sehingga yang menjadi fokus dalam hal ini bukan fa'il sebagai pelakunya, tetapi siapa yang menerima suatu sasaran atau suatu tindakan dari yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hal ini adalah naibul fa'il, itulah yang akan menerima suatu tindakan. Bukan melakukan suatu tindakan, tetapi malah terkena suatu tindakan. Itulah naibul fa'il yang akan kita bahas pada konten video kali ini. Naibul fa'il ini nanti akan terdapat dalam kalimat pasif. Nah, sebab itu kita harus memahami bagaimana pola-pola kalimat pasif ataupun ciri-ciri daripada kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia mudah sekali cirinya, ialah bahwa setiap kata kerja yang mendapat awalan di itu cirinya kalimat pasif. Misalnya dipukul, ini namanya pasif karena mendapat awalan di. Ini yang saya maksud ciri. Setiap ada kata kerja yang diawali dengan awalan di, itu menunjukkan bahwa kata kerja yang bersangkutan adalah pasif. Jelas, sangat mudah sekali kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata dalam bahasa yang kami pelajari, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia sudah jelas diawali dengan di dalam kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Inggris juga ada loh kalimat pasif, namun cirinya beda, lebih sulit. Kalau dalam bahasa Inggris itu cirinya ialah verb 3 diawali to be. Misalnya is beaten, dipukul. Is ini to be-nya, beaten itu namanya verb 3 atau kata kerja bentuk 3, participle. Setiap ada verb 3 diawali to be itu menunjukkan pasif dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab, karena konten ini adalah ngebahas bahasa Arab, maka fokus kita adalah pada bahasa Arab. Bagaimana cirinya kalimat pasif dalam bahasa Arab? Cirinya adalah untuk fi'il madhi, huruf yang pertama di dhamma dan huruf sebelum akhir di kasroh. Kalau ada fi'il madhi, huruf yang pertama di dhamma dan sebelum akhir di kasroh, itu cirinya kalimat pasif. Seperti dzuriba. Dzuriba, huruf yang pertama di dhamma dan huruf kedua atau sebelum akhir di kasroh, itu ciri pasif.
Kemudian untuk fi'il mudhari yudrabu, huruf pertama di dhamma, huruf sebelum akhir di fathah. Jadi bedanya kalau fi'il madhi itu sebelum akhir di kasrah, kalau fi'il mudhari sebelum akhir di fathah. Dzuriba, dipukul. Yudrabu, juga dipukul. Hanya bedanya kalau dzuriba itu fi'il madhi, kalau yudrabu itu fi'il mudhari. Jadi sangat jelas bahwa di dalam kalimat pasif tidak ada pelaku, yang ada adalah pengganti pelaku. Pengganti pelaku istilah dalam ilmu nahwu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini mengganti daripada fa'ilnya atau yang melakukan tindakan. Namanya naibul fa'il. Oke, setelah kita menjabarkan bagaimana pemahaman naibul fa'il, kemudian terjadi pada kalimat pasif, kemudian ciri-cirinya sudah kita berikan satu pemahaman. Nah, sekarang giliran berikutnya anak-anak akan diberi satu soal pilihan ganda yang harus dipilih salah satu, kiranya mana jawaban yang benar. Soalnya seperti ini. Isim marfu, isim yang dibaca rofa, yang menggantikan fa'il dalam kalimat pasif disebut titik. Pertanyaannya saya ulangi lagi. Isim marfu yang menggantikan posisi fa'il dalam kalimat pasif disebut titik. Pilihan yang pertama, A disebut mubtada, B disebut khobar, C disebut fa'il, D disebut naibul fa'il. Ayo ditebak, silakan dijawab. Mana jawaban yang benar? Agar lebih jelas kami ulangi lagi. Isim marfu yang menggantikan posisi fa'il dalam kalimat pasif disebut titik. Disebut A mubtada, B khobar, C fa'il, D naibul fa'il. Mana jawaban yang benar? Tentu jawaban yang benar adalah pilihan yang D, ialah naibul fa'il. Artinya isim marfu yang menggantikan fa'il dalam kalimat pasif disebut naibul fa'il. Jadi naibul fa'il ialah isim yang harus dibaca rofa dan menggantikan posisi fa'il. Dia tidak melakukan suatu tindakan, tetapi dia terkena suatu tindakan. Itulah naibul fa'il. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti dalam kalimat dzuriba zaidun. Dzuriba, dipukul siapa? Zaidun, Zaid. Maka Zaidun dalam kalimat ini sebagai naibul fa'il. Zaid tidak sebagai pelaku suatu tindakan, tetapi dia malah terkena suatu tindakan oleh pelaku yang bersangkutan. Dzuriba, dipukul Zaidun, Zaid. Jadi Zaid ini mendapat atau menerima tindakan pukulan dari seseorang. Zaid bukan melakukan suatu tindakan memukul, tetapi dirinya malah kena sasaran, malah kena tindakan pukulan dari seseorang. Inilah yang dimaksud naibul fa'il. Oke, mantap, jelas dari narasi saya. Semoga mudah dipahami, terutama siswa kelas 6. Ini adalah materi nahwu kelas 6, dan insya Allah soal ini akan kami unculkan kelak apabila semester akhir tahun pada semester ganjil ini saya pastikan keluar. Nah, sebab itu jangan kemana-mana, terus tetap semangat belajar bersama dengan saya lewat konten video seperti ini agar anak mendapat pemahaman yang lebih mantap dibanding materi di kelas. Mantap dari saya, Ustadz Monta. Salam seperti biasanya, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Semoga ketemu di video lain kesempatan lebih mantap. Sampai jumpa, dadah.